Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali berjumpa di program Ngaso Ngaji Sore untuk edisi di bulan Ramadan bersama saya Ion Sustriono, dan kali ini kita bersama Ustadz Bruri Abdul Salam untuk membahas satu buah tema yang Masya Allah sebenarnya kita sudah sangat familiar ya. Sudah sangat sering kita dengar, yaitu bersama kesulitan ada kemudahan. Beliau sedang berusaha akan membedah lebih kompleks lagi sebenarnya maksudnya apa, atau ada hal-hal lain yang mungkin kita selama ini luput. Kita langsung saja bersama beliau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih bahagia. Iya, alhamdulillah. Enggak dalam kondisi sulit enggak ya? Kan tema kita ini kan bersama kesulitan ada kemudahan. Asmara kali ya, sulit ya? Asrama. Di asrama lagi sulit banget apa? Lagi angel diatur mahasiswanya. Ustaz. Ada apa ya, pasangan nih, kesulitan kemudahan. Ini seperti jodoh yang dia tidak bisa dilepas, benar nggak sih? Iya. Atau bisa dilepas, udah mudah-mudah aja gitu. Atau sulit aja bisa nggak sih? Atau apa Ustaz? Iya. Sulit dan mudah begitu ya. Itu suatu pasangan dalam kehidupan atau gimana sih ya? Tapi ya kalau kita mencari rujukan ayat untuk pembahasan kita ya, kita mungkin paling mudah ngambil surat Al-Insyirah gitu ya. Al-Insyirah, karena memang sudah ada jaminan dari Allah di ayat tersebut ya, itu kan jaminannya. Tapi kan ayat itu tidak semerta-merta langsung masuk ke dalam inti jaminannya, ada muqaddimah. Terlebih dahulu muqaddimahnya itu menjadi hal yang sangat bagus untuk kita ya. Muqaddimahnya alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah pakai redaksi lampau, berarti bukankah sudah aku lapangkan dadamu. Syarha dalam bahasa Arab itu sebetulnya adalah ketika rumah itu lapang banget itu. Makna secara lughawinya begitu, rumah yang sangat-sangat lapang begitu. Itu secara lughawi. Kemudian digunakan untuk perasaan dan hati. Begitu kan ya? Berarti kan ini kan ayatnya langsung alam nashrah laka sadrak, kan begitu ya. Bukankah sudah aku lapangkan dadamu atau hatimu, begitu ya. Alladzi anqadha dhahrak. Berarti kan di sini dari awal sudah jelas petanya mau kemana begitu ya. Terkadang dalam kehidupan kita juga banyak yang terjadi yang menjadi apa yang ingin dikatakan ayat ini ya. Inna ma'al usri yusra. Berarti sebetulnya kesulitan datangnya dari hati sebetulnya, Mas. Kesulitan datang dari hati memang, bukan dari hal yang lainnya. Dibuat sendiri. Iya. Sahih. Kesulitan datang dari hati. Begini coba sekarang kita menggunakan logika. Bagi orang yang miskin begitu ya. Orang yang miskin sekali, yang mungkin anggaplah dia penghasilannya sehari hanya 20.000. Maka penghasilan 20.000 buat dia kan biasa saja. Nggak sulit begitu. Tiap hari begitu kan. Dapat 20 ya biasa, nggak sulit. Bukan ostrum, bukan hal yang memberatkan dirinya, bukan. Tapi kalau bagi orang yang penghasilannya setiap bulannya mungkin 10 juta, tiba-tiba langsung pres gitu. Hanya nemu 20.000 sehari, tiap hari begitu. Itu kan jadi berat. Kenapa beratnya? Karena ekspektasi dia harus mendapatkan 20 juta paling tidak sebulan untuk memenuhi kebutuhan dia. Maka insyirah itu bukan dengan lapangnya rezeki, bukan, tapi dengan penerimaan lagi. Penerimaan. Jadi kalau ayat ini berbicara pada yang disapa adalah Nabi Muhammad ya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu begitu ya. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan hatimu. Berarti Nabi juga pernah merasa
berat begitu ya. Tapi beratnya Nabi ya bukan karena masalah keduniaan yang tadi kita contohkan ya. Tapi dengan risalah yang begitu berat, amanah yang begitu berat, itu baru namanya dia memikul beban yang sangat berat sekali. Itu amanah, bukan masalah yang lainnya. Tapi Allah mengatakan alam nasrah laka sadrak, berarti kalau kita ingin menyelam kembali ya, alam nasrah laka sadrak, berarti setiap dari kita sebetulnya sudah dilapangkan dada kita. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Kalau kita betul-betul mencari kedamaian, berdamai dengan apa yang kita miliki begitu ya. Maka meskipun ayat ini khitabnya atau yang diajak bicara langsung kepada Nabi Muhammad langsung begitu ya. Karena memang semua mufassir mengatakan ayat ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi redaksinya umum begitu ya. Setiap redaksi umum maka al-ibratu bi umumil lafzi. Kecuali berarti ayat yang mengatakan alam nasrah laka sadrak alladzi an qad dhahrak, terusnya wa rafa'na laka dzikrak. Kata-kata wa rafa'na laka dzikrak ini hanya untuk Nabi Muhammad karena Nabi memang ditinggikan namanya begitu ya. Tapi kemudian ayat selanjutnya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, diulang. Itu kan al-ibratu bi umumil lafzi. Itu ibrohnya atau lafadznya umum. Maka keumuman itu milik umat semuanya. Bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja. Jadi insyirah atau hati kita lapang juga sama. Allah sebetulnya sudah melapangkan hati kita asal terima tidak dengan ridho. Yang pada pertemuan kemarin kita sudah bahas begitu ya. Sabar. Iya, sabar ya. Terima tidak? Kalau tidak ya pasti kita akan merasa sulit dan sesak, tidak gitu ya, sesak. Iya. Kadang orang memikirkan panjang begitu ya. Panjang dalam artian sekarang saya menikah, kemudian sudah menikah saya harus punya kendaraan, sudah punya kendaraan. Kayaknya masih ada yang kurang ini apa ya, rumah masih belum ada yang pas juga ini, maka ganti kendaraan lagi. Tadi motor sekarang mobil, terus tidak pernah selesai, kayaknya nggak pernah puas. Maka kenyamanan itu ya letaknya ada di hati kita, bukan dimanapun. Terkadang orang mencari ketenangan mau kemana? Memancing, mencari ketenangan. Kan ada begitu ya. Padahal ketenangan dimanapun, di rumah pun kita dapat tenang begitu. Selama hati kita tenang, tidak perlu. Ketenangan saya tidak akan tenang kecuali saya mendapat jabatan tersebut, jabatan ya. Saya perlu tenang. Oh, jabatan datang malah tidak tenang. Tidak tenang. Harus mikir kembalikan modalnya gimana. Ya kan, harus mikir kembali itu ya. Bukan, ketenangan itu ya sudah. Inna ma'al usri yusra tadi, kalau dalam konteks ayat ini Allah mengatakan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka kemudahan itu datangnya dari keyakinan kita bahwasanya Allah itu sudah menjamin alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah aku lapangkan dadamu? Melalui keyakinan yang Allah tuangkan di sini, di pertengahan ayat bahkan, jaminan sesungguhnya ketika ada kesulitan, pasti Allah akan siapkan kemudahan. Itu jaminannya. Jadi kalau kita katakan ya, alam nasrah laka sadrak itu harus kita yakini. Hati kita sudah lapang. Kenapa? Lapangnya karena sudah ada jaminan dari Allah bahwasanya setiap kali kesulitan datang, pasti akan ada kemudahan yang menjemput kita. Kesulitan sakit begitu bertahun-tahun, sakit nggak sembuh-sembuh, mana katanya ada yusro ya Ustadz begitu. Kembali lagi sabar lagi. Tapi kan jaminannya bukan hanya itu. Jaminannya adalah Ibnu Adam ketika sakit, maka pada waktu itu juga diangkat dosanya, diangkat dosa-dosanya. Kalau tidak salah sahabat Jabir ya pernah mengatakan
betul itu ketika Nabi mengatakan ya, apa yang menimpa masoba ibni Adam walau syaukah, kalau dia lukanya hanya karena duri ya, itu pada waktu itu juga diangkat dosanya. Sahabat mendengar, betul ya Nabi? Ya betul, betul. Ya udah, kalau begitu saya akan berdoa kepada Allah untuk tidak diangkat penyakit demam saya sampai akhir hayat saya. Saking inginnya diangkat. Iya, berarti kan itu yusro yang seharusnya kemudahan yang kita harapkan. Dan sahabat melihat peluang itu. Beliau sadar bahwasanya kesulitan sebetulnya adalah dosa-dosa yang pernah dilakukan sadar atau tidak. Dan kemudahan adalah ketika diangkat dosa-dosa. Jadi sudut pandang kesulitan, kemudahan harus kita perbaiki lagi sebetulnya. Kadang kesulitan, kemudahan di dalam ayat ini kita memahaminya hanya urusan lagi-lagi duniawi, urusan jabatan, urusan pekerjaan, urusan gaji, urusan jodoh yang tidak pernah kelar-kelar, tema saja. Begitu ya. Terutama generasi muda kita ini. Mumet gara-gara diputus pacarnya hanya melalui WA begitu ya. Itu sulitnya minta ampun, saya pengen bunuh diri ya Allah ya Rabbi. Tapi terjadi, ini kita sering membaca berita seperti itu. Mungkin nanti kalau dia tua, malu dia. Ya apa dulu saya alay banget ya. Beneran, diputus saja langsung pengen bunuh diri begitu ya. Belum diputus, di-blok dulu WhatsApp-nya. Di-blok sudah mau bunuh diri. Atau bahkan mau bunuh yang ngeblok itu kan ada yang seperti itu juga. Itu kan psikopat namanya. Iya. Itu sudah kesulitan. Jadi sudut pandang kesulitan itu yang harus diperbaiki. Kita itu ya jangan selalu berpikir kesulitan itu ya duniawi saja. Ada ukhrawi yang harus kita petakan. Sahabat tadi menangkap dengan baik ya. Kesulitan berarti kan dosa-dosa di bumi ini. Kesulitan itu namanya. Dia sadar, dia mawas diri. Akhirnya ya dia memikirkan, ini kemudahan ini. Ini kemudahan. Jadi innamal usri yusra ini sejatinya adalah kalau kita kaitkan dengan sahabat tadi ya. Dosa juga bisa maknanya. Jadi Allah sediakan kemudahan untuk orang-orang yang sakit tadi, jangan mengeluh juga. Pada waktu itu kalau memang ridho ya, sabar yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Dia ridho. Seharusnya ridho dulu, asal dia ridho. Ridho dengan takdir Allah, ridho dengan penyakitnya, ridho dan yakin kalau dia sakit, maka pada waktu itu juga Allah mengangkat dosa-dosanya. Salah bukan syirik ya. Kan syirik sudah paten, sudah tidak ada ampun untuk syirik karena Allah tidak mau diduakan. Sama dengan kita ya, tidak mau diduakan. Kalau tadi kesulitan itu adalah efek dari dosa-dosa kita, efek dari mungkin kesalahan-kesalahan kita. Berarti kemudahan itu bisa diselesaikan, bisa didapatkan dan kita bertobat. Ya. Iya nggak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, betul. Kesulitan, jadi memang saya sepakat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Mintaraga ya. Memang apa yang kita makan dari uang-uang yang haram itu akan ngefek dengan keturunan kita atau dengan sikap-sikap kita. Ngefek, itu ngefek banget. Karena memang para ulama mengatakan kalau sudah Al-Quran mengatakan tidak boleh makan binatang yang bertaring, ya sudah, jauhi saja. Pasti ada efeknya itu. Binatang bertaring, yang buas, meskipun kita hanya membatasi jumhur ya, atau bahkan tarjih beberapa lembaga kemasyarakatan begitu ya. Tarjih kita itu ya bertaring mungkin hanya makruh saja. Tapi makruh untuk thalibul ilmi, untuk ulama, itu sudah derajatnya haram gitu. Makruh untuk orang yang menuntut ilmu sudah haram masuknya itu, karena memang namanya kita belajar agama ya, ustadz juga mengajarkan agama. Kalau sudah makruh jauhi, jangan seperti orang awam begitu. Orang awam sudah nggak apa-apalah makruh begitu. Tapi kalau sudah ulama juga menjelaskan, karena binatang-binatang yang disebutkan itu karena memiliki perangai yang buas, takutnya akan berdampak pada pemakannya. Nah, karena genetika bisa masuk begitu ya, meskipun dari binatang begitu. Itu tertuang dalam buku-buku mereka itu jauh-jauh hari begitu ya. Itu binatang yang buas begitu ya, apalagi uang-uang yang panas gitu ya. Itu akan ngefek, benar akan ngefek.
Tetapi memang itu kan kesulitan ya, kesulitan dalam duniawi akan ngefek kepada apa ya, ketaatannya akan terpengaruhi, pasti akan ngaruh itu. Dia pasti akan menjadi malas beribadah, dia pasti akan menjadi orang yang membangkang begitu, banggil begitu ya, itu pasti. Tapi ya usri yusra, yusranya bertaubat, betul. Betul. Dengan bertaubat itu yang kemudian akan yukafir sayiat, akan mengampuni dosa-dosa yang lalu termasuk dengan uang-uang yang haram tadi. Mudah-mudahan diterima selama taubatnya nasuha begitu ya. Iya kan? Taubat nasuha kan dalam sebuah ayat, innamat taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna sayyi'ati tsumma yatubuna min qaribin. Yang pernah melakukan perbuatan buruk. Kemudian sayyi'at pakainya. Kemudian langsung bertobat setelah mengetahui itu salah, tidak benar. Langsung taubat. Itu taubatan yang betul. Nah, itu maksud kita di sini adalah maka kesulitan tadi yang berupa gambarannya adalah terkait dengan perangai yang nanti akan berpengaruh dengan tabiat kita dan kita menjawab panggilan agama atau tidak. Itu kan kesulitan yang harus kita sadari juga. Maka kemudahannya adalah dengan bertaubat. Betul apa yang jenengan sampaikan tadi. Sama dengan tadi makanan ya, sama. Ya. Jadi kalau misalnya kesulitan hanya dibatasi oleh perkara duniawi itu sempit sekali ya. Sahih. Jadi misalnya nggak dapat kerja nih sulit gitu ya, nggak dapat kerja. Katanya mana? Katanya ada kemudahan. Saya sudah sebulan nyari nggak dapat. Nah mungkin itu adalah imbas gitu ya. Imbas dari mungkin hal-hal dosa atau lainnya yang mungkin dulu sudah pernah kita lakukan gitu ya. Dan untuk bisa selesai dari kesempitan itu ya beristighfar atau mungkin melakukan ketaatan kembali mungkin gitu ya. Sahih. Termasuk juga ketika kita melupakan orang tua. Kita menganggap akan kita sukses diri kita sendiri dengan perjuangan kita sendiri. Benar. Padahal Allah itu memposisikan orang tua setelah zatnya. Ya, benar. Setelah zatnya. Maka teman-teman semuanya ya, pemirsa semuanya, kalau memang ada kesulitan dalam apapun lah, kerja, rumah tangga, sungkem orang tua. Sungkem. Dan saya betul-betul merasakan itu. Saya betul-betul merasakan itu. Saya mudah-mudahan orang tua melihat saya selalu konsultasi dan selalu sungkem dengan orang tua. Sesulit apapun kehidupan kita, sulit dalam artian kehidupan duniawi. Karena saya pernah merasakan, ya mohon maaf saya ceritakan apa adanya ya. Gaji ya mungkin nggak sampai 500 begitu sebulan. Saya harus berikan ke istri. Tapi ya orang tua ridho begitu ya. Istri ridho. Alhamdulillah tidak ada masalah gitu. Ridho begitu. 500.000 sekarang tidak dapat apa ya. Nggak dapat apa-apa. Tapi kan itu tidak jadi masalah. Toh juga nggak pernah muncul masalah sampai ribut-ribut gara-gara nafkah begitu ya. Tidak. Karena memang yang penting konsultasi dengan orang tua. Karena banyak sekali. Dan pelajar-pelajar tentunya yang mahasiswa ya. Kesulitan. Iya. Nggak paham gimana. Rupanya kita dalami, kita dekati, wah membangkang pada orang tuanya. Ya, hubungan yang tidak baik ini dengan orang tua yang menjadikan penyebab, anggaplah gitu ya, sebagai penyebab kesulitan-kesulitan kita. Iya, benar. Betul orang tua. Jadi pemirsa silahkan yang muda-muda tentunya, atau bahkan mungkin yang berkeluarga sudah melupakan orang tua, datang sungkem. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri juga, sungkem. Mumpung orang tua masih ada, karena mereka sumber keberkahan kita. Berkah ya, bukan kaya, bukan. Kadang kaya tapi nggak berkah buat apa? Tenang sih tepatnya. Ketenangan, tenangan. Nah, yang menarik ini waktu ya. Kita harus lihat waktu juga. Yang menarik ini adalah Allah sendiri pernah mengatakan, dan ini berarti hadisnya hadis qudsi ya, riwayat dari Ibnu Abbas pernah mengatakan, Allah yaqul khalaqtu usran wahidan. Aku menciptakan kesulitan itu hanya satu. Khalaqtu usran wahidan. Berarti kan memang diciptakan kesulitan.
Nanti kalau pembahasan tauhidnya nanti akan panjang kali lebar Iya. begitu ya. Tapi kan begini, semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah ibtila, untuk menguji hambanya kan begitu. Termasuk iblis dengan sifat-sifatnya memang untuk memilih yang mana yang muslim, yang mana yang kafir kan begitu. Karena manusia diberikan betul-betul kemutlakan untuk mengambil keputusan masing-masing begitu ya. Tapi yang menarik begini, khalaqtu usran wahidan, aku ciptakan satu buah kesulitan. Tetapi kata Allah, wa khalaqtu yusraini, pada waktu yang bersamaan aku juga menciptakan dua kemudahan untuk setiap kesulitan yang dihadapi manusia. Berarti kalau kita merasa sulit begitu ya, berarti Allah sudah menyediakan dua jalan begitu ya. Tapi kalau tidak merasa sulit ya sudah, berarti kan tidak ada jalan. Termasuk orang yang menginginkan dirinya dan mengatakan kayaknya kehidupan saya cukup uang masuknya 20.000 begitu. Seperti yang tadi disampaikan di awal. Berarti kan dia mengatakan itu tidak sulit begitu ya. Ya sudah, berarti tidak akan terbuka jalan. Berarti kan harus merasa sulit dulu. Baru akan terbuka jalan, dua jalan tadi. Harus merasa sulit dulu untuk ya berkembang. Masa sih kita tega memberikan anak kita 20.000 begitu ya. Sedangkan kehidupan sekarang 20.000 dapat apa sehari begitu. Nah itu kan kalau sama-sama itu nggak masalah. Insya Allah terbuka jalan yang lain begitu ya. Insya Allah keberkahan dan yang lainnya. Jadi itu kalau dalam urusan duniawi. Kalau urusan ukhrawi berarti kalau kita merasa kita sulit sekali untuk beribadah kok sulit, maka pada waktu perasaan kita itu datang dan merasa sulit, Allah sudah janji akan membukakan dua jalan untuk kita tempuh untuk memperbaiki kesulitan kita atau jalan taubat ya. Sama teman-teman yang mungkin masih belajar, masih awal-awal ngaji begitu ya. Saya ini kok tatoan begitu ya, tatoan terus ini saya malu begitu ya. Sadar dulu yang penting, kamu merasa sulit enggak begitu ya. Kalau memang merasa sulit berarti yakin saja Allah akan bukakan dua jalan. Mungkin jalan yang pertama melalui teman-teman yang baru. Jalan yang kedua mungkin hanya melalui media ini nggak masalah. Ikuti saja terus, ngaji saja terus. Mungkin setelah itu nanti akan Allah buka jalan yang lainnya. Tapi harus merasa saya harus berubah karena saya sulit sekali dalam kehidupan ini, tidak tenang begitu ya. Itu kan kesulitan yang hakiki. Innamal usri yusra. Dan Allah mengatakan khalaqtu usran wahidan. Tapi pada waktu itu Allah juga akan ciptakan dua kemudahan. Masya Allah ya. Jadi ya kesulitan itu ya harusnya kita membingkai kata-kata sulit itu urusannya ukhrawi, akhir, bukan semata-mata dunia saja. Dan itu menjadi menumbuhkan sikap optimis nggak sih sebenarnya? Optimis maksudnya kalau misalnya kita lagi susah, misalnya nih susah memahami materi gitu misalnya atau ilmu agama misalnya. Tapi dengan kita sabar, tekun, konsisten itu gitu ya. Ya nanti juga ketemu karena ya kan optimis itu gitu. Iya nggak sih? Iya. Optimis akan membuka hal baru begitu ya. Iya, betul. Jadi karena memang ilmu itu kan nur, cahaya. Ya. Iya. Kata Waqi' sendiri, gurunya Imam Syafi'i, menasehati Imam Syafi'i dalam sebuah ungkapan yang sangat terkenal ya. Syakautu ila waqi'in su'ul hifzi fa'arsyadani biantarkin ma'asi. Ya, jadi Waqi' menasehati Imam Syafi'i mengatakan saya kok lemah hafalan saya. Ya, benar-benar. Imam Syafi'i lemah Imam Syafi'i itu kalau masuk ke pasar semua kosakata itu terekam semuanya. Itu lemahnya Imam Syafi'i itu. Tapi beliau pernah mengatakan saya lemah hafalan. Berarti setiap ada teks begitu dibaca sekali langsung masuk begitu ya. Karena masuk pasar saja udah hafal semua kosakata buruk baik baik gitu ya. Itu masih mengatakan lemah begitu ya. Kemudian kata Imam Waqi' mengatakan fa'arsyadani bi antarkil ma'asi. Waqi' mengatakan Imam Syafi'i tolong kamu tinggalkan maksiat. Ya, jadi kalau kita lemah tidak fokus begitu ya berarti
kita mungkin sedang dalam kubangan maksiat kalau memang tidak fokus orangnya. Ya. Dan kita sadar melakukan hal itu begitu. Kadang ada orang kafir yang fokus orangnya kan. Ada, cerdas begitu ya. Karena dia menganggap dirinya tidak sedang bermaksiat. Alias kebenaran belum sampai ke dia. Iya. Sedangkan kita, kalau terutama pemuda yang sedang mencari jati diri ya, kalau jenengan pernah dan sedang berkubang dalam kubangan maksiat begitu dan merasa saya salah begitu, itu akan berpengaruh dengan konsentrasi. Sama seperti yang disampaikan oleh Imam Waqi' kepada muridnya Imam Syafi'i. Benar. Sepakat. Masya Allah sekali ya. Ya. Innamal usri Yusra. yusra. Nah, yang menarik ini perkataan dari Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan setelah mendengar tadi hadis qudsi tadi ya. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Laukanal usri fi hajarin." Laukanal usru. Kalau seandainya kemungkaran atau kesulitan ya, itu ada di dalam batu begitu ya. La talabahu yusra hatta yadkhulu alaihi. Aku akan memintakan kemudahan. Kalau seandainya kesulitan itu, ini mana kiasannya? Betul-betul kesulitan saya berada di dalam batu begitu ya. Saya akan meminta kemudahan walaupun kemudahan itu saya harus masuk ke batu terlebih dahulu. Karena beliau yakin jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa 2 kemudahan tadi. Ya yakin dulu. Pasti harus yakin terlebih dahulu, baru kemudahan itu akan datang. Pasti harus yakin, saya sulit ini, baru akan datang kemudahan yang Allah janjikan. Kalau kita mengatakan, saya nggak sulit-sulit banget kok, santai aja begitu. Santai aja, maksiat ini nanti juga ke neraka gitu ya. Sudah, Allah tidak akan bukakan jalan kemudahan kepada kebaikan. Harus tahu terlebih dahulu. Saya sulit dalam artian ibadah saya kacau. Maka Allah bukakan jalan. Saya sulit ini, dunia saya sulit sekali ini, banyak hutang, maka sadar dulu. Jadi kalau yang enjoy dengan hutangnya begitu ya, Allah tidak akan bukakan jalan untuk dia membayar hutang. Karena dia tidak yakin kalau dia sedang dalam masalah finansial hutang begitu. Masya Allah sekali ya. 1 kesulitan, 2 kemudahan. Yakin, optimis bahwasanya 2 kemudian itu datang ketika kita ada kesulitan ya Ustaz ya. Ya. Sepelik apapun pasti ada ya. Sepelik apapun. Mudah-mudahan jamaah kita yang sedang menghadapi kesulitan duniawi, kesulitan ukhrawi atau ibadah, memahami ayat ini, innamal usri yusra, itu betul-betul luas dan menyadari memang, terutama bagi-bagi yang sedang belajar begitu ya, dalam jalan pintu pertama kali mendapat hidayah. Silahkan, selamat. Kalau memang sedang mendapatkan hidayah, selamat, mudah-mudahan istiqomah dan yakin inna ma'al usri yusra. Karena saya yakinnya orang yang baru ingin meninggalkan dunia hitam begitu ya, itu perjuangannya berat banget. Berat. Nah, itu masalah sesungguhnya itu. Dia akan dijauhi temannya. Dia harus mencari komunitas baru. Sedangkan ketika dia masuk komunitas baru, orang itu akan memandang rendah dia. Jangan-jangan dia cuma cari manfaat saja kan begitu. Tapi tolong konsisten, sabar. Nah, nanti orang akan melihat. Karena memang janji Allah wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum walladzina amanu. Tetap saja berkarya, tetap saja mencari jalan berbuat. Tunjukkan kalau memang kita sudah berubah begitu ya. Kalau sudah begitu maka orang akan melihat, oh iya dia sudah berubah, maka orang akan menjadi saksi dia sudah berubah, bukan karakter yang dulu lagi. Iya. Insya Allah akan Allah bukakan jalan kemudahan. Jadi jangan patah, jangan malah ingin kembali ke dunia yang memang sudah ingin ditinggalkan begitu ya. Oke, berarti kuncinya yakin. Betul, karena memang kita diuji untuk itu. Iya. Ya, Masya Allah Ustaz. Jadi kesulitan ini sejatinya tidak perlu dijadikan sesuatu yang menyiksa diri kita ya, ketika kita tuh yakin bahwasanya kemudahan atau pertolongan dari Allah itu datang. Jadi ya sudah,
terima dan cari solusinya, apa penyebabnya, bila mana itu berasal dari diri kita, ya udah taubat gitu ya Ustaz ya. Sahih. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Terima kasih penjelasannya, terima kasih. Masya Allah, detail sekali dan membuka kembali insight, wawasan, dan pencerahan bagi kita. Semoga juga jamaah Fast TV yang bergabung di sore hari ini tercerahkan. Semoga semakin optimis, semakin yakin bila mana sedang dalam kondisi kesulitan. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Saya Ian Sustriono dari Ustaz Duri Abdul Salam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.